أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. Rakaatnya 4 rakaat tapi sholatnya 2 rakaat, atau 4 rakaat tapi sholatnya cuma 3 rakaat, artinya kurang rakaatnya. Di sini telah kita jelaskan beberapa hukumnya di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, dan di hadis yang kedua ini Rasulullah SAW kembali lupa tidak melakukan tasyahud awal, dan ini juga memang banyak yang terjadi. Ya, banyak terjadi di kalangan kita, di kalangan imam, lupa tasyahud awal. Ya, itu wajar ya. Lalu apakah memang imam yang lupa itu karena kurang konsentrasi atau bagaimana, atau dia dikalahkan oleh syaitan? Ya, pertama kita harus husnuzan, tidak boleh menuduh. Bisa jadi imam justru sangat konsentrasi, saking konsentrasinya lupa. Ya, konsentrasi dengan bacaannya, konsentrasi dengan doanya, konsentrasi dengan harapan-harapannya yang disebutkan dalam sujudnya. Ya, dalam sujud dia berdoa, mungkin ada hal yang serius beliau doakan dalam sujudnya, maka setelah bangkit dari sujud dia lupa kalau tadi itu adalah harusnya tasyahud, tapi dia langsung berdiri. Ada saja. Jadi bukan karena lalai memikirkan pekerjaan, memikirkan lamaran yang bagaimana dan seterusnya. Bisa jadi bukan karena itu, tapi justru karena serius. Ya, karena fokus dengan bacaan. Makanya para ulama kita dalam masalah sujud itu, dalam pertemuan kita sebelumnya kita jelaskan bahwasanya sujud itu hendaknya memperbanyak doa di dalamnya. Memperbanyak doa di dalam sujud. Namun para ulama kita memilih sujud terakhir itu sebagai tempatnya memperbanyak dan memperpanjang sujud. Ini sebenarnya secara dalil tidak ada. Tidak ada dalil mengkhususkan sujud terakhir lebih panjang daripada sujud-sujud sebelumnya. Tidak ada dalilnya. Hanya saja dalilnya umum bahwasanya kalau sujud perbanyak doa. Lalu kemudian para ulama berpikir kalau di sujud awal kita banyak berdoa, khawatir lupa ini sudah sujud keberapa, ini rakaat keberapa, saking seriusnya berdoa. Tapi kalau sujud terakhir, ya sujud terakhir kita berdoa, lupa berapa rakaat, kan sudah banyak juga sujud terakhir, otomatis sisa tasyahud. Imam Syafi'i rahimahullahu taala atau Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam sujudnya, terutama di sujud terakhirnya, itu mendoakan kaum muslimin secara umum dan 50 dari orang yang dia kenal. Dia sebut namanya satu persatu. Ya, dia sebut nama orang-orang yang dicintainya di dalam sujudnya, didoakan kebaikan. Termasuk yang dia doakan adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya, ini beliau sendiri cerita kepada anaknya. Beliau mengatakan, di antara orang yang saya sebutkan dalam sujud saya adalah bapakmu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir pada tahun 150 atau meninggal pada tahun 150. Lahirnya tahun 150 Hijriah, meninggalnya tahun 204 Hijriah. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa sebagian imam itu sujud terakhirnya agak lama, walaupun secara dalil khusus kita tidak dapatkan, tapi diambil dari pemahaman dan supaya tidak lupa di dalam sujudnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, dari hadis tadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari hadis ini menjelaskan bahwasanya sujud sahwi ketika ada yang kurang itu sebelum salam. Ini dari hadis ini kelihatannya seperti itu, walaupun pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan 4 pendapat ulama kita dalam madhab
Imam Syafi'i berpendapat sujud sahwi itu semuanya sebelum salam. Imam Abu Hanifah semuanya setelah salam. Imam Malik itu dilihat kalau dia kurang maka sebelum salam, kalau lebih setelah salam. Imam Ahmad dilihat semua hadis-hadis yang ada di dalam hadis, kalau dijelaskan itu sebelum salam ya sebelum salam, kalau sesudah salam ya sesudah salam. Adapun lupa yang tidak ada hadisnya, ada kesalahan yang tidak disebutkan dalam hadis, maka semuanya sebelum salam. Nah, ini Imam Ahmad dalam hal ini lebih toleran ya, atau lebih mencakup segalanya. Imam Syafi'i semuanya sebelum salam. Abu Hanifah kebalikannya, setelah salam. Dari hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW sholatnya ada yang kurang, yaitu tidak duduk dan juga tidak baca tasyahud. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Dan ini menurut mazhab Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallahu ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, dalilun ala anna hadzal julus ghairu wajib. Ya, dan hadis ini juga menjelaskan bahwasanya sujud atau duduk tasyahud awal bukan termasuk, kalau di sini dibahasakan wajibus shalah, maksudnya adalah rukun salat. Tidak termasuk dalam rukun salat. Karena kalau rukun salat tidak cukup dengan sujud sahwi. Adapun wajib salat, ya kita juga tidak sebutkan sunnah salat. Ya, karena walaupun ini ada perbedaan ulama, karena kalau sunnah salat, kalau kita mengatakan tasyahud awal sunnah salat, maka kemudian kita tutupi sunnah itu yang ditinggalkan dengan sujud sahwi. Saya khawatir nanti ada yang pahami juga kalau lupa baca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, akhirnya sujud sahwi. Atau lupa mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kan wajibnya 1 kali. Sunnahnya lebih dari itu. Dia baca cuma 1 kali, ya dikhawatirkan nanti dia sujud sahwi. Kenapa? Lupa baca yang sunnah. Maka ulama kita membagi-bagi itu. Kalau sunnah ya tidak perlu sampai sujud sahwi. Tapi kalau wajib, ya baik itu kelebihan ataupun kekurangan, maka diganti dengan sujud sahwi. Adapun kalau rukun, maka tidak bisa dengan sujud sahwi. Harus kembali ke gerakan tersebut untuk dilakukan. Kurang sujudnya, maka harus tambah sujud. Tidak bisa dengan ditutupi sujud sahwi, karena dia merupakan rukun salat. Baik, hadis ini menjelaskan bahwasanya duduk di antara 2 sujud adalah bukan rukun salat, sehingga jika lupa maka bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, ini juga sudah dijelaskan sebenarnya pada pertemuan yang lalu, 1 kali atau 2 kali atau bahkan 3 kali terjadi kelupaan dalam sholat, itu tidak perlu diulang-ulangi sujud sahwinya, cukup 2 kali saja. Lupa duduk, lupa tasyahud, lupa atau kelebihan dan seterusnya, maka tidak usah diulang-ulangi sujud sahwinya sesuai dengan jumlah kelupaannya, tetapi cukup 2 kali sujud sahwi, itu sudah menutupi semua kekurangan yang terjadi di dalam sholatnya. Karena dalam hadis tadi itu ada 2 yang dilupa, yaitu duduk ya atau tahiyat awal, itu dia tidak duduk. Yang kedua tidak baca tasyahud. Jadi ada 2 ya, beda antara duduk dengan tasyahudnya. Kemudian kalau yang mewajibkan salawat juga di rakaat pertama, di tasyahud pertama, berarti dia ada 3 tidak selawat. Karena salawat pun juga sebenarnya di rakaat terakhir itu jelas ya masuk dalam wajibat, bahkan rukun salat. Jadi salawat di tahiyat akhir itu wajib. Tapi di tahiyat awal itu sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak wajib. Kalaupun ada yang mengatakan wajib, maka cukup Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Ya, tapi kalau di tahiyat akhir itu harus lengkap. Ya, salawat kepada Nabi, salawat Ibrahimiyah, kemudian membaca doa yang dianjurkan,
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihi ad-dajjal. Ini di antara doa yang mestinya dibaca sebelum salam. Adapun di tahiyat awal cukup at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat sampai assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sampai di situ itu sudah cukup. Mau lanjut salawat Allahumma salli ala Muhammad itu sudah. Sampai di situ sudah cukup, karena dalam beberapa riwayat disebutkan tasyahudnya Nabi pertama itu tidak panjang. Ya, sampai ada sahabat yang menceritakan seperti duduk, ya ada hal yang panas di bawah tempat duduknya sehingga tidak terlalu lama duduk. Artinya memang tidak panjang tahiyat. Beda kalau tahiyat akhir, justru agak panjang karena di situ juga tempatnya berdoa, sama seperti sujud. Baik, kemudian selanjutnya ini juga sudah jelaskan pada tanya jawab di pertemuan yang lalu, bahwasanya dalam hadis ini menjelaskan tentang wajibnya makmum mengikuti imam saat lupa. Ya, ketika berdiri dari rakaat kedua ambil rakaat ketiga tanpa tasyahud, imam sudah berdiri, maka makmum juga harus ikut berdiri. Bukan karena ingin melakukan kesalahan, tapi karena kewajiban mengikuti imam. Jadi kata para ulama kita, kalau tasyahud itu sunnah ataupun wajib tapi wajibnya lebih rendah, kemudian ditinggalkan, makmum ada dua pilihan: melakukan yang sunnah yaitu tasyahud, duduk dan tasyahud, tapi meninggalkan yang wajib, mengikuti imam. Bahkan bukan wajib, di antara sahnya sholat adalah mengikuti imam. Maka kata para ulama, ketika dua hal ini dibenturkan, tidak bisa memilih antara melakukan yang sunnah atau meninggalkan yang wajib. Maka tinggalkan yang sunnah atau tinggalkan yang wajibnya rendah dan ambillah wajib yang lebih tinggi. Termasuk dalam hal ini yang perlu untuk kita ingat pada sholat Jumat. Ketika kita masuk ke dalam masjid di saat azan berkumandang, azan Jumat, kita dipilihkan, dihadapkan pada dua pilihan: diam mendengarkan azan atau sholat tahiyatul masjid. Saat kita masuk dalam masjid, khatib sudah di atas mimbar, muazzin sudah azan, sementara azan kita masuk masjid. Apakah kita menunggu muazzin menyelesaikan azannya sambil kita jawab, atau kita langsung sholat tahiyatul masjid karena setelah itu kita mau dengarkan khutbah? Maka ada dua hal yang berbenturan. Apa itu? Pertama, mendengarkan azan dan menjawab azan hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Tetapi mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Nah, kalau kita mendengarkan muazzin menjawab azan sampai selesai azan, muazzin khatib akan berdiri dan berkhutbah, dan kita tidak akan konsentrasi mendengarkan khutbah karena kita sedang sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena tadi tidak sempat sholat karena mendengarkan muazzin. Tetapi kalau kita saat masuk langsung sholat, walaupun muazzin sedang azan, berarti kita tidak mendengarkan azan dan tidak menjawab azan. Tetapi setelah itu sekitar selesai sholat, muazzin juga selesai, khutbah dimulai, kita dengan seksama mendengarkan khutbah. Maka kata para ulama di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kalau keadaannya seperti itu, maka ketika masuk langsung saja sholat. Ya, karena mendengarkan azan dan menjawab azan hukumnya sunnah, sementara mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Bahkan menegur orang yang sedang bercanda, orang yang berbicara, atau orang yang sedang bermain, padahal yang dilakukan adalah kebaikan. Menegurnya, bilang jangan berisik, jangan main itu, sementara khatib sedang berkhutbah, maka ya, yang menegur itu sudah melakukan lagu, sudah melakukan hal yang sia-sia. Padahal yang dilakukan adalah amar ma'ruf. Tapi ketika khatib sedang berkhutbah, amar ma'ruf tidak diizinkan. Amar ma'ruf tidak dibolehkan. Siapa yang melakukan amar ma'ruf saat khatib adalah khatibnya.
Makanya pernah di masjid ini, saya nggak tahu berapa itu, saya sementara khutbah ada tuan juga cerita, ya sampai mengganggu sekali konsentrasi khutbah. Ya saya sampaikan, ya tolong diam dan tidak usah ada yang tegur. Ini kewajiban imam khatib yang menegur makmum jika ada yang berbicara atau ada yang melakukan hal sia-sia. Adapun tetangganya tidak boleh, karena kapan dia tegur dia juga ikut sia-sia. Wa man laqa fala jum'atalah. Yang masalah adalah kalau dia sudah melakukan hal itu maka tidak ada Jumat baginya. Artinya pahala Jumatnya bisa hilang. Salat Jumatnya sah. Kewajiban melaksanakan salat Jumatnya sudah gugur. Tidak perlu ulangi salat zuhur. Tetapi Jumatnya pahalanya wallahu alam gara-gara berbicara. Makanya mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Tetapi salat sunnah mendengarkan muazzin itu adalah juga sunnah, tetapi ketika keduanya tidak bisa digabungkan maka dahulukan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Yang lebih selamat adalah datanglah sebelum muazzin azan. Kita bisa salat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu dengarkan azan, kemudian setelah itu dengarkan khutbah. Nah, kasus selanjutnya adalah masih yang sama, salat Jumat. Kita masuk bukan lagi azan, tapi khutbah sedang khutbah sedang berlangsung. Khatibnya sudah ceramah. Apakah kita harus sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan khutbah? Kita sudah tahu sholat tahiyatul masjid itu wajib, sunnah. Mendengarkan khutbah wajib. Mana yang dahulukan antara wajib atau sunnah? Kaidahnya adalah dahulukan wajib. Tapi ternyata dalam hal ini berbeda. Olehnya Imam Abu Hanifah, beliau dalam mazhabnya sholat wajib itu bukan 5. Ya, sholat wajib itu bukan 5. Yang wajib memang dalam sehari kehidupan kita itu ada 5. Tapi masih ada sholat-sholat wajib yang lain. Di antaranya adalah sholat tahiyatul masjid. Ya, di antaranya adalah sholat tahiyatul masjid. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau kalian masuk masjid jangan duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Dan terkhusus dalam Jumat, kalau seandainya khutbah Jumat itu wajib, maka dalam mazhab Abu Hanifah salat tahiyatul masjid juga wajib, dan itu lebih wajib. Buktinya saat Rasulullah SAW sedang khutbah, ada jamaah masuk, sahabat masuk terlambat sementara khutbah, lalu mau duduk, langsung mau duduk. Rasulullah SAW tegur, salat dulu 2 rakaat. Ya, salat dulu 2 rakaat baru duduk kalau mau duduk. Ya, salat dulu 2 rakaat. Berarti ketika dia sholat tidak fokus mendengarkan khutbah Rasulullah. Nah, ini kata para ulama, ini keadaan khusus. Ya, ini memang khusus, tapi tidak bisa dengan dalil itu kita mengatakan sholat tahiyatul masjid itu wajib. Karena ada hadis yang sangat jelas tentang wajib sholat itu hanya 5. Baik itu dalam syahadah, dalam hadis bunyal islamu ala khamsin, ataupun pernyataan Rasulullah SAW terhadap seorang wanita, idza shallal mar'atu khamsaha. Wanita kalau sudah sholat 5 waktu, tidak perlu ada sholat sunnahnya, 5 waktunya saja dia jaga. Dia jaga puasanya, dia jaga zakatnya, dia jaga kehormatannya dan seterusnya, dia akan masuk surga dari pintu manapun yang kehendaki. Ya, makanya wanita itu sebenarnya yang paling mudah masuk surga. Wa ta'at zaujaha. Selain dari kewajiban antara dia dengan Allah, satu saja yang selain dari itu, yaitu taat sama suaminya. Taat sama suaminya, maka 8 pintu surga bisa dia masuki. Jadi sebenarnya yang paling mudah masuk surga itu wanita. Tapi ternyata yang paling banyak penghuni nerakanya adalah wanita juga. Sebabnya sama. Kalau dia paling mudah masuk surga adalah wanita, karena kapan dia lakukan semua kewajibannya antara dia dengan Allah dan menjaga kehormatannya, sisa 1, taat sama suaminya. Suaminya minta izin poligami, tanda tangan. Ya misalnya ya ini dan seterusnya, taat sama suaminya, itu sudah selesai urusannya. Sisa dia jaga hubungannya dengan Allah, dia perbaiki hubungannya dengan suaminya, cukup. Adapun yang lainnya, adapun yang lainnya, sedekahnya dan yang lainnya, itu hanya bagaimana dia bisa naik tingkatan di dalam surga. Tapi untuk masuk surganya sudah ada jaminan dari Rasulullah SAW, mudah sekali. Tetapi kenapa Rasulullah SAW ketika berjalan-jalan ke neraka melihat paling banyak penghuni surga adalah orang miskin dan paling banyak penghuni neraka adalah neraka? Ada 2 sebabnya.
Yang pertama memang karena jumlah wanita jauh lebih banyak daripada laki-laki, makanya mereka yang paling banyak di neraka. Makanya wajar kalau seorang laki-laki menikah lebih dari satu, karena memang jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Tapi yang kedua dalam hadis adalah karena ketidaktaatannya kepada suami. Ya, ketidaktaatannya kepada suami, dan juga kapan suami melakukan satu kesalahan dan sebelumnya ada 1000 kebaikan, maka satu kesalahan itu akan menghapuskan 1000 kebaikan suami sebelumnya. Itu tabiat wanita. Dan inilah yang menyebabkan mereka banyak masuk neraka. Maka hati-hati para wanita, kalian mudah masuk surga, tapi juga paling banyak penghuni nerakanya adalah dari kalangan wanita. Baik, kembali ke pembahasan tadi. Jadi kalau masalah sholat, masalah wajib-wajib ini, kaedahnya memang kita selalu pada kaedah dahulukan yang lebih wajib daripada yang wajib atau sunnah. Kecuali pada keadaan tertentu yang memang kita ada hadisnya secara khusus. Dalam kaidah usul fikih disebut dengan al-mukhassisatul munfasilah, dari kategori an-nassul khas. Jadi ada yang umum dalam Al-Quran, dalam hadis, kemudian dikhususkan dengan nas al-khas, ya, dalam istilahnya al-mukhassis al-munfasilah, penghususan yang berpisah, tidak dalam satu lafaz. Dan diantara bentuknya adalah an-nassul khas, ya, takhsisul kitabi bil kitab, takhsisus sunnah bis sunnah, takhsisus sunnati bil kitab, dan takhsisul kitab bis sunnah. Ini mungkin sebagian bapak-bapak tidak paham ini, tapi tidak apa-apa saya sebutkan. Ini diantara ilmu yang harus dikuasai seorang faqih, ya, untuk bisa memahami dalil itu dia harus pahami masalah ini. Walaupun terkadang kita asal baca hadis selesai urusan, padahal tidak semudah itu. Banyak hadis yang lain yang harus dipelajari, lalu kemudian disinkronkan. Nah tadi seperti itu. Mana yang lebih wajib? Ya, mendengarkan khutbah atau sholat tahiyatul masjid? Maka dengan kaidah-kaidah yang ada dan dengan dalil-dalil yang ada, insya Allah bisa kita pahami masalah-masalah seperti ini. Tapi kembali kepada pembahasan dalam hadis ini yang menyebutkan bahwasanya mengikuti imam adalah wajib. Sementara duduk tasyahud, ya, itu juga kalau disebut wajib, tapi kewajibannya lebih rendah daripada mengikuti imam, ataupun sebagian mengatakan adalah sunnah, maka mengikuti yang wajib lebih diutamakan daripada mengambil yang sunnah. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang baru, kita anggap selesai tentang sujud sahwi dalam kitab Umdatul Ahkam. Jika ada hal-hal yang nanti belum kita sebutkan, mudah-mudahan dalam tanya jawab, dalam sesi tanya jawab kita bisa jelaskan jika ada hal yang belum terselesaikan. Tapi kita ambil satu hadis dari bab yang selanjutnya, kemudian setelah itu kita masuk tanya jawab. Babu al-mururi baina yadai al-musalli. Bab yang membahas tentang lewat di depan orang sholat. Jadi babnya atau pembahasannya adalah pembahasan tentang hukum orang yang lewat di depan orang sholat, baik itu sholat berjamaah ataupun sholat sendiri, karena beda-beda hukumnya. Ya, beda hukum antara orang sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Ya, insya Allah kalau kita pelajari masalah sholat ini secara utuh, itu bisa dikumpulkan, itu bisa dipisahkan. Ini hukum sholat sendiri, ini hukum sholat berjamaah. Akan ada perbedaan-perbedaannya. Ya, seperti misalnya pembacaan Sami Allahu liman hamidah, itu beda antara sholat berjamaah dengan sendiri. Kalau imam dengan sendiri itu selalu sama. Imam dengan sendiri itu hukumnya selalu, kebanyakannya selalu sama. Yang beda itu makmumnya. Saat dia sendiri atau saat dia jadi makmum, itu biasa banyak hukumnya yang berbeda. Ya, contoh misalnya ucapan Sami Allahu liman hamidah. Ini wajib bagi imam dan bagi yang sholat sendiri. Tapi bagi makmum tidak perlu baca Sami Allahu liman hamidah. Cukup baca Rabbana walakal hamd. Ya, mudah-mudahan masih ingat pelajaran kita yang lalu dalam bab sifatus shalah. Saat imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd. Kalau imam baca Sami Allahu liman hamidah, maka kalian para makmum cukup membaca
Rabbana walakal hamd. Bisa dengan Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Kemudian disambung hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baik. Jadi ada beberapa hal yang memang berkaitan antara sholat berjamaah dan sholat sendiri, dan mudah-mudahan bisa kita sebutkan di setiap pembahasan bab mana hukum secara berjamaah dan mana yang ketika sendiri. Baik, baina mururi babun al-mururi baina yaday musalli, bab pembahasan tentang orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Hadis yang pertama, an Abi Juhaim ibn al-Harithi ibn al-Sammah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli madha alayhi min al-ithmi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Qala Abu an-Nadr la adri qala 40 yawman aw syahran aw sanah. An Abi Juhaim ibn al-Harith ibn Sammah al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, ini sama dengan sahabat sebelumnya, di antara sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis sehingga mungkin ya kita jarang mendengarkan atau bahkan tidak pernah dengarkan nama sahabat ini, bahkan mungkin tidak kenal. Tapi ini adalah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang mendengarkan hadis dari beliau. Yang kedua, dalam masalah hadis, ketika kita baca hadis, terutama yang belajar ini, kalau kita mungkin biasanya langsung baca terjemahannya, ya kalau baca bahasa Arabnya itu kalau kata an Abi Hurairah, an Aisyah, an Ali, an Abi Dzarrin, an Abi Musa al-Asy'ari dan seterusnya, ketika kata ada an, maka setelahnya harus ada kata annahu. Ya, annahu qala, walaupun tidak tertulis dan rata-rata tidak ditulis. Ya, makanya dalam ilmu hadis ada namanya yuntaq wala yuktab, diucapkan tapi tidak ada dalam tulisan. Ya, sama ketika ada nama sahabat, tidak ada kalimat radhiyallahu anhu, tetap harus dibaca. Itu namanya disebut tetapi tidak ditulis. Walaupun sebagian ada yang menulis, sebagian ada yang tidak menulis. Yang tidak menulis itu ikhtisaran untuk menyingkat saja, karena mereka sangat perhatian dengan waktu, sehingga ketika menulis itu sambil mengucapkan radhiyallahu an, dia tulis yang lain. Dan hampir semua penulis hadis ketika menulis hadis Rasulullah SAW, baik ketika penyebutan sahabat tabi'in akan mengucapkan radhiyallahu ta'ala an atau rahimahullah, dan ketika menyebut nama Rasulullah SAW mereka menyebut sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam tulisannya tidak dituliskan. Nah, sama juga dalam kata an, ketika ada kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jangan langsung qala, tapi harus ada annahu qala. Ini sekedar berbagi ilmu hadis. Ya, mungkin di sini ada yang juga mendengarkan di Facebook, siapa tahu bisa baca-baca hadis. Begitu cara baca hadis yang benar ketika ada kata an. Baik, kita masuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, dan ini ancaman bagi orang yang lewat di depan orang salat. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamul marru baina yaday al-musalli." Seandainya orang yang berjalan lewat di depan orang salat, dia tahu madza alaihi minal ism, dia tahu apa dosanya orang yang lewat di depan orang salat, lakana an yaqifa arba'ina, maka seandainya dia berdiri 40, itu jauh lebih baik baginya daripada dia harus lewat di depan orang sholat. Ya, seandainya orang yang lewat itu di depan orang sholat tahu betapa besarnya dosanya apa yang dia lakukan, yaitu lewat di depan orang sholat, maka dia akan lebih memilih berhenti di situ, menunggu dulu sampai selesai sholatnya. Seandainya orang itu sholat 40, di sini rawi tidak tahu apakah maksudnya 40 di sini adalah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Anggaplah yang paling rendah 40 hari. Seandainya kita berdiri di situ 40 hari, itu jauh lebih ringan
dibandingkan dengan dosa yang akan didapatkan oleh orang yang lewat di depan orang sholat. Nah, ini bahayanya, ya, betapa besarnya dosa orang yang lewat di depan orang sholat. Ini kalau 40 hari. Kalau yang terakhir 40 tahun, ya, seandainya dia berdiri 40 tahun, maka itu jauh lebih ringan. Berat itu sebenarnya berdiri. Jangankan 40 hari, 40 menit saja kita berdiri, ya. Saya waktu imam di Stiba, saya juga tidak tahu, nanti satu hari setelah selesai sholat gerhana baru pada cerita semua. Ya, bukan siapa-siapa cerita, para ustadz-ustadz yang cerita yang ikut jadi makmum. Kebetulan saya yang pimpin sholat gerhana dan khutbah. Besoknya baru pada cerita, ustadz semalam saya hampir pingsan. Ya. Padahal yang saya baca rakaat pertama kan 4 kali ruku, ya, 2 rakaat tapi 4 kali ruku. Rakaat pertama surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu 3 lembar. Cuma 3 lembar. Kemudian rakaat kedua surah Al-Hijr 2 lembar setengah, lebih setengah. Kemudian rakaat keduanya di ruku pertamanya surah Al-Isra 2 lembar setengah. Kemudian di rakaat terakhirnya 2 lembar setengah. Ya, 1 juz kurang 1 juz lebih 1 lembar lah dalam 2 rakaat. Ternyata banyak yang pingsan. Waktunya juga tidak sampai 1 jam. Ya, dengan khutbahnya 1 jam. Tapi ternyata sudah banyak yang pingsan. Sudah banyak yang mengeluh. Dalam hal ini seandainya kita berdiri 40 menit itu ternyata terasa berat, ternyata itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan dosa orang yang lewat di depan orang sholat. Ya, maka menunggu saja, ya, biarkan orang itu selesai sholat supaya tidak dapatkan dosa yang sangat besar. Baik, kemudian yang terakhir dalam hal ini, karena dalam hadis ini disebutkan secara jelas al-itsm, mada alaihi min al-itsm, yaitu dosa orang yang lewat di depan sholat. Rasulullah SAW menyebutnya ada dosanya, tapi tidak disebutkan dosa apa atau bagaimana bentuk dosanya. Yang penting adalah dosa. Seandainya mereka tahu apa dosa dari orang yang lewat di depan orang sholat, maka mereka lebih memilih berdiri 40 tahun daripada harus lewat misalnya. Maka para ulama kita mengatakan dosa di sini maksudnya ada 4 atau ada 4 hal. Yang pertama, an yakuna lil mari manduhatan anil mururi baina yaday musalli wa lam yata'arrad al musalli lidzalik fayakhtassul marru bil itsmi in marra. Ini agak panjang, ini kita bahas insyaallah pekan depan. Ya, ada 4 poin tentang mana yang berdosa, apakah memang yang lewat yang berdosa atau yang sholat juga ikut berdosa. Kalau misalnya ada orang sengaja sholat di depan situ, itu, ya, saat kita taklim begini dia sholat di situ, selesai taklim tidak ada yang bisa lewat, karena memang dia sholat pas depan pintu. Kan kayaknya dia sengaja memang sholat di situ supaya tidak ada yang keluar. Nah, itu siapa yang berdosa, dia atau kita? Itu biarlah pekan depan kita bahas insyaallah taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan jika ada pertanyaan atau ada hal yang perlu diperjelas lagi. Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komat. Baik. Pertama tentang sholat tahiyatul masjid itu, atau sebelumnya saya sudah sering sebenarnya sebutkan di sini. Timer ini itu hanya patokan, ya, bukan semacam sesuatu yang berdosa kita kalau tidak ikuti ini. Ya, bahkan di pembahasan imam, kalau masih ingat semuanya tentang babul imamah, yang berhak untuk menyuruh qomat itu bukan timer tapi imam. Ya, kalau imamnya sudah siap, biar masih 10 menit lagi,
ya misalnya pasang antara azan dan iqamah setengah jam, ya datang imamnya sudah qomat saja, maka qomat walaupun masih ada waktunya. Atau bahkan sudah bunyi alarmnya tapi imam bilang tunggu dulu, saya mau ke kamar mandi dulu, ya tunggu dulu. Ya kewajiban atau hak yang siapa yang berhak menyuruh qomat itu adalah al-imam. Walaupun ya dengan adanya sekarang ini kita sudah sepakat, ya sepakat bersama itu tanda waktu, ya, tanda waktu bersiap-siap, artinya ya sudah mau qomat dikumandangkan, maka semuanya sudah siap-siap. Maka masuk saja. Ya kalau memang sudah tiba kita sholat tahiyatul masjid. Ya baik itu sudah ada waktunya ataupun tidak ada waktunya, maksudnya ada timer yang tertulis atau tidak, pokoknya sholat saja. Kalau ternyata saat kita sedang sholat tiba-tiba muazzin mengumandangkan qomatnya atau imam bilang ayo sholat, ya untungnya kalau kita di masjid ini masih sedikit, ya kecil masjidnya, kita bisa lihat siapa yang sholat sunnah siapa yang tidak. Tapi kalau kayak Masjidil Haram, kayak Masjid Nabawi atau salah Masjidil Haram, kayak Masjid Istiqlal atau masjid kita di sini, Masjid Al-Markaz yang lumayan besar, ya, maka tidak bisa kita melihat oh ini masih ada sholat tunda dulu, tidak. Pokoknya ini kembali kepada imam. Adapun makmum yang datang jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan ibadah. Maka kalau masuk langsung saja sholat. Sisa 5 menit, sisa 2 menit, sisa 1 menit, sholat saja. Setelah itu jika ternyata azan atau qomat dikumandangkan, kalau perkiraan kita menyelesaikan sholat sunnah itu bisa memperlambat kita mengikuti jamaah, maka batalkan sholatnya dan pahalanya sudah sampai. Tetapi jika sisa sedikit, kita sudah tahiyat atau bahkan sudah sujud di rakaat kedua, lalu kemudian qomat, ya tidak usah dibatalkan, selesaikan saja. Memang ada dua pendapat, Jumhur dan Abu Hanifah. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Kalau qomat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Maka di sini jumhur ulama kita mengatakan kalau sudah qomat maka batalkan semua salat. Batalkan semua salat sunnah dan ikut salat wajib. Abu Hanifah dalam hal ini berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan amal ibadah yang sedang kalian lakukan. Beliau berpatokan dengan dalil itu, ayat itu, maka beliau berpendapat kalau begitu jangan, tetap lanjut, ya tetap lanjut sholatnya walaupun qomat sudah dikumandangkan. Wallahu alam, yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, batalkan semua sholat sunnah, ikuti jamaah. Adapun dalil yang diungkap oleh Imam Abu Hanifah itu bukan pada masalah sholat, itu dalil umum. Arti dan makna dari ayat itu juga adalah jangan batalkan pahala kalian. Ya sudah bersedekah tidak usah diungkit-ungkit, ya karena kalau diungkit-ungkit itu bisa membatalkan pahala ibadah kalian. Namun ulama kita dalam hal ini sebagaimana saya sebutkan di awal melihat ya hukum asalnya adalah batalkan sholat. Hukum asalnya batalkan sholat kalau qomat sudah dikumandangkan. Lalu kemudian ulama kita membagi, kalau sisa sedikit, masa sudah tahiyat, qomat langsung dibatalkan, kan sisa baca tasyahud kemudian salam. Maka ulama kita memperkirakan kalau kita melanjutkan sholat ini dan tetap mendapatkan rakaat pertama imam, maka lanjutkan sholatnya. Tapi kalau diperkirakan kita akan ketinggalan satu rakaat, maka sebaiknya batalkan sholatnya dan pahalanya sudah sempurna. Ya pahalanya sudah didapatkan. Maka pesan kami para jamaah, kalau datang masjid langsung saja sholat. Ya mau waktunya sisa berapa sholat saja, supaya tetap dapat fadilah sholat sunnah qabliyah. Minimal sudah ya satu rakaat dibaca, dilaksanakan. Kalaupun ternyata qomat ya sisa dibatalkan dan pahalanya insya Allah tetap berjalan.
Atau yang kedua, kalau memang timer ini menjadi patokan dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan kita masuk sisa 1 menit dan kebiasaan kita sholat 2 rakaat itu memakan waktu 5 menit, ya, berarti ini tidak cukup. Maka sebaiknya digunakan dengan doa. Ya, sebaiknya digunakan dengan doa. Makanya sebagian ulama itu antara azan dan iqamah ada yang tidak sholat, tapi dia fokus pada ibadah. Kecuali sholat rawatib, karena sholat rawatib itu kan tidak semua sholat. Ya, sholat maghrib, qabliyah maghrib itu tidak masuk dalam rawatib. Maka walaupun tetap dianjurkan sholat. Jadi ada namanya sholat rawatib, ada namanya sholat sunnah qabliyah. Ya, mudah-mudahan bisa dibedakan ini. Sholat qabliyah dan ba'diyah, kecuali kecuali subuh dan asar itu kan tidak ada ba'diyahnya. Selebihnya ada ba'diyah, ada qabliyah. Ada yang disebut dengan rawatib, ada yang disebut dengan sholat biasa, sholat sunnah qabliyah, sholat antara azan dan iqamah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bainal adzanaini sholat, antara 2 azan yaitu azan dan iqamah silahkan sholat. Itu dalil umumnya. Kemudian yang kedua, di antara waktu mustajabah untuk berdoa adalah bainal adzanain. Bainal adzanaini du'aun la yurad. Antara azan dan iqamah ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Maka kalau sudah melihat keadaan kita tidak mungkin sholat, kita tidak mungkin juga melakukan yang lainnya, maka sebaiknya dimanfaatkan untuk berdoa. Maka kami dapati beberapa asatidzah kita kalau azan maghrib itu setelah azan tidak sholat sunnah, tapi berdiri fokus berdoa, ya. Karena itu adalah amalan yang paling mulia juga dilakukan antara azan dan iqamah. Apatah lagi di masjid memang yang antara azan dan iqamahnya cuma 1 menit, ya, maghrib. Karena sebagian masjid itu saya ada taklim di mana, Maros Tanra Lili sana, masjid yang saya isi itu Darul Muflihin, itu baru-baru ini saja baru ada sholat sunnah qabliyah maghrib. Sebelumnya itu tidak ada, selesai azan langsung qomat. Ya, setelah azan hanya tarik nafas beberapa kali langsung qomat lagi. Tidak ada sholat sunnahnya. Nanti setelah masuk taklim baru kita jelaskan, asal tidak kita jelaskan, barulah dikasih jedah. Ya, kurang lebih 5 menit antara azan dan iqamah. Nah, kalau seandainya ada masjid seperti itu antara azan dan iqamahnya hanya 1 menit atau hanya beberapa detik saja, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah terjawab ya? Panjang lebar jawab. Di sana dulu. Walaupun saya menghadap begini tapi saya juga melihat ke situ. Nah, nanti setelah itu. Ya, silakan. Isbal. Nah. Ya. Al-isbal secara bahasa asbala yusbilu artinya adalah nazala yanzilu. Asbala itu turun. Ya, makanya dalam bahasa Arab disebut dengan asbalal mataru. Ya, asbala al mataru, yaitu hujan turun. Kemudian kalimat ini masuk kepada istilah khusus, yaitu pakaian yang turun melewati mata kaki. Ya, melewati mata kaki. Maka yang dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Maka kos kaki tidak bisa disebut sebagai isbal. Karena kenapa? Kos kaki itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Sementara asbal atau isbal itu dari atas ke bawah. Artinya adalah pakaian atas yang turun ke bawah sampai melewati batas yang ditentukan. Untuk perempuan, batas isbal itu dianggap sebagai isbal kalau pakaiannya melewati mata kaki sepanjang 1 meter. Ya, 1 meter itu sudah isbal dan itu tidak boleh. Anjurannya adalah untuk laki wanita itu pakaiannya di bawah mata kaki 1 jengkal. Itu anjurannya, di bawah mata kaki 1 jengkal. Tapi ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal itu, wanita kalian perpanjang pakaian kalian di bawah mata kaki 1 jengkal. Para wanita mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, masih kelihatan aurat kami, masih kelihatan kaki kami. Karena memang mereka tidak pakai kos kaki. Makanya saya biasa sampaikan, kos kaki itu tidak wajib.
Bagi wanita kaos kaki itu tidak wajib. Kan wanita-wanita kita sekarang, istri-istri kita, akhwat-akhwat kita pakai kaos kaki. Saya bilang tidak wajib. Selama mampu menutup pakaian 1 meter di bawah mata kaki. Nah, kan sekarang kita hal itu berat. Makanya kalau itu berat ya pakailah kaos kaki. Ya, walaupun pakaian tidak sampai 1 jengkal di bawah mata kaki, tapi dengan adanya kaos kaki itu sudah sedikit menutup. Wanita dahulu, para sahabiah, ketika disampaikan 1 meter, 1 jengkal di bawah mata kaki, mereka mengatakan masih kelihatan aurat kami, masih bisa tersingkap kalau jalan, masih kelihatan. Maka Rasulullah SAW mengizinkan untuk menambah 1 zira'. 1 zira' itu apa namanya? 1 siku ini. Apa bahasa Indonesianya itu? 1 hasta ya? Iya, 1 hasta, bukan 1 meter. Setengah meter lah istilahnya itu ya. Artinya itu batasan terpanjangnya, tidak boleh lebih. Kapan lebih? Masuk dalam kategori isbal. Ini untuk perempuan, dan sebenarnya ini tidak masalah. Ya, karena tidak ada wanita yang sampai 1 hasta di bawah mata kakinya. Yang menjadi masalah adalah kita yang laki-laki. Kenapa? Karena Rasulullah SAW membatasi pakaian laki-laki itu hanya sampai mata kaki. Dan apa yang lewat dari mata kaki itu disebut dengan isbal. Ya, isbal artinya pakaiannya yang menjulur dari atas melewati batas yang telah ditentukan, yaitu mata kaki. Sejajar dengan mata kaki insya Allah tidak masalah, tapi melewati batas mata kaki, nah inilah yang jadi masalah. Apa masalahnya? Ini saya sebutkan secara singkat saja. Ini sebenarnya pembahasan khusus. Kalau di Stiba ini orientasi mahasiswa baru, ini biasanya Ustadz Yusron yang bahas ini sampai 3 jam. Ya, tapi kita anggaplah sederhana. Intinya sebenarnya ada larangannya dari Rasulullah SAW bagi laki-laki untuk memanjangkan pakaiannya, terlepas dari sifat sombong atau tidak. Ya, selepas mau sombong atau tidak itu urusan selanjutnya. Tetapi yang terpenting ada larangannya. Man jarra thawbahu khuyala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada orang yang pakaiannya lebih dari mata kaki yang dia lakukan karena sombong. Itu ada kalimat sombongnya. Kemudian dalam hadis yang umum, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki, siap-siap neraka tempatnya. Ya, itu yang di bawah mata kaki. Kemudian para ulama kita menggabungkan semua hadis yang ada. Ini saya sebutkan secara baru, saya simpulkan terakhirnya, bahwasanya karena adanya kalimat khuyala, sombong dan yang lainnya, berarti yang dilarang di sini adalah yang sombong. Ini sebagian ulama begitu. Apatah lagi di zaman dahulu kala, ya di zaman orang Arab itu, di antara bentuk dan tanda kesombongan seseorang adalah memanjangkan pakaian. Ya, orang-orang pembesar itu kalau jalan itu pakaiannya di bawah mata kaki. Makanya Rasulullah SAW melarang kita karena itu adalah pakaian orang sombong. Sekarang, ya kata sebagian orang, sekarang orang memanjangkan pakaian itu bukan karena sombong, tapi memang sudah trennya begitu. Tidak ada sedikit pun katanya niat sombong. Makanya mereka mengatakan tidak masalah. Tapi lupa dengan hadis bahwasanya ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ada hadis yang tidak menyebutkan sombong, tetap dilarang. Maka kesimpulannya secara singkat, ini semuanya panjang. Kesimpulannya secara singkat, beda hukumannya orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong atau karena tidak sombong. Kalau dia sombong, ini lebih parah. Karena hadisnya sangat jelas. Salasatun la yanzurullahu ila yaumil qiyam wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang tidak akan pernah dilihat oleh Allah di hari kiamat. Tidak disucikan dan akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka? Al-musbilu izarahu khuyala. Salah satu di antaranya adalah orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Maka 3 hukumannya: tidak dilihat, tidak dibersihkan, dan mendapatkan azab yang pedih. Adapun yang tidak melakukan karena sombong, tetap ada ancamannya. Ya, walaupun ya kita berharap ya semuanya lebih baik mengangkat, walaupun kita juga tidak ekstrim sampai mengatakan oh sudah neraka mi tempatmu kasih turun celanamu, tidak. Bisa jadi ya karena kita tidak pungkiri banyak ulama juga yang memang memahami seperti itu. Hadis-hadis ilahnya larangan memanjangkan pakaian itu karena sombong. Jadi kapan tidak ada sombong maka halal, maka boleh.
cuma yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menyatakan kita tidak sombong? Kita sendiri. Berarti kita sendiri yang merekomendasikan diri kita tidak sombong. Sementara sombong dalam istilah syar'inya adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kalau ini kebenaran dan kita tolak, inilah sombong sebenarnya. Mungkin ada yang berpendapat bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq yang ketika pakai sarung karena orangnya kurus, selalu jatuh sarungnya dan menutupi mata kakinya. Ketika mendengarkan penjelasan Rasulullah di bawah mata kaki itu terancam neraka, dia datang melapor, "Ya Rasulullah, pakaian saya itu selalu saya berusaha untuk supaya tidak turun, tapi ya jatuh juga. Apalagi kalau sholat, dia selalu jatuh dan turun menutup mata kaki." Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, engkau melakukan hal itu bukan dalam keadaan sombong." Ya, artinya dari situlah ulama kita mengambil, berarti kalau tidak sombong tidak masalah. Cuma menjadi pertanyaan, siapa yang memberikan rekomendasi dan siapa yang direkomendasikan dan bagaimana sikap orang yang direkomendasi. Yang dikasih rekomendasi Abu Bakar, adakah orang yang sama dengan Abu Bakar? Yang kasih rekomendasi siapa? Rasulullah. Adakah orang yang bisa merekomendasikan seperti Rasulullah? Yang ketiga, bagaimana sikap Abu Bakar dalam pakaiannya? Tidak membiarkan, selalu berusaha mengangkat. Jadi kalaupun dia jatuh, dia angkat. Nah ini wallahu ta'ala alam, sebaiknya memang dalam hal ini berusahalah. Ya kalau tidak bisa dipotong celananya minimal gulung dan minimal dalam sholat. Kalau kita dalam masalah ini kita tidak bisa paksakan seseorang mengambil pendapat kita. Mungkin dia punya guru, punya syekh, punya ulama yang lebih dianggap thiqah dan memilih pendapat itu. Tapi usahakan dalam sholat supaya kita tidak ada perselisihan dalam sholat. Kenapa? Karena dalam sholat jangan sampai kita beribadah sekaligus melakukan dosa. Ya, karena orang yang mengatakan boleh di bawah mata kaki tidak sombong, dalam sholat mereka tidak membolehkan. Ya, dalam sholat itu tetap harus pakaian di atas mata kaki. Maka sebaiknya minimal dalam sholatnya. Kalau bisa lagi setelebihnya di kehidupan sehari-harinya. Ini panjang ini kalau ini mau dibahas, tapi apa yang saya sebutkan mudah-mudahan sudah memberikan penjelasan lebih sedikit insyaallah taala. Ya, silakan. Tidak ada yang di belakang tak dari tadi. Ya. Salamnya cuma satu kali. Nah. Ikut dari awal tadi ini atau baru datang? Ikut ya dari awal atau terlambat datang? Oh, sekilas tadi. Baik, untuk yang kedua kita sudah jelaskan tadi ya. Kalau muazzin sedang azan di hari Jumat sebaiknya langsung sholat. Ya karena kita akan mendengarkan khutbah. Ya, menjawab mendengarkan azan itu sunnah, sementara mendengarkan khutbah wajib. Dan tidak bisa juga ditinggalkan ini sholat, harus dilakukan. Maka sholatlah saat muazzin. Tapi ini khusus di hari Jumat. Adapun di selain hari Jumat dengarkan azan dulu, karena kan tidak ada khutbah setelahnya. Baik, adapun masalah salam dalam sholat yang wajib dan menurut jumhur ya selain Abu Hanifah, karena Abu Hanifah tidak mempersyaratkan salam dalam sholat. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah kalau seandainya ada orang yang buang angin setelah tasyahud, setelah salam dan setelah doa, sebelum salam dia buang angin, maka sholatnya sah. Karena salam bagi mazhab Abu Hanifah itu bukan wajib sholat. Tapi jumhur, dan ini yang lebih kuat sesuai dengan dalil-dalil yang ada, salam adalah termasuk dari wajib sholat. Dan wajibnya itu adalah yang pertama. Adapun yang kedua adalah sunnah. Ya, wajibnya adalah yang pertama dan yang kedua adalah sunnah. Jadi meninggalkan yang kedua tidak ada masalah, tapi sebaiknya tetap salam. Terutama kecuali dalam sholat jenazah, memang yang dianjurkan satu kali saja. Walaupun ada hadisnya 2 kali boleh, tapi yang lebih afdol dalam apa yang kami pelajari adalah cukup 1 kali salam. Itu dalam sholat jenazah. Adapun sholat 5 waktu maka sebaiknya 2 kali. Kan disunnahkannya
2 kali. Tetapi yang pertama yang wajib. Ya, ketika salam pertama ke kanan sudah salam, lalu kemudian buang angin, maka tetap sah sholatnya. Karena yang kedua itu sudah sunnah. Artinya salam pertamanya itu sudah keluar dari sholatnya. Maka Allah alam. Tetapi dalam hal ini silakan dilihat kondisi jamaah juga. Karena ada beberapa jamaah memang yang cukup 1 kali salam, ada juga yang mempermasalahkan kalau 1 kali salam. Ya kita hal itu karena ini adalah hal yang sunnah. Jadi itu untuk salam ya. Jadi sesuaikan dengan keadaan yang tidak membuat orang bertanya-tanya, apalagi kalau memang tidak paham sama sekali. Allah taala. Ya, terakhir mungkin ya sudah 6:30. Salat safar. Safar terus ya. Baik. Ini pertanyaannya semua pembahasan yang harusnya dikaji dalam 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan lebih lah. Tapi tidak apa-apa. Kita singkatkan saja. Ini safar. Pertama yang perlu diperhatikan itu adalah jaraknya, waktunya, dan bentuknya, bentuk safarnya. Ini kan perlu pengkajian ini. Tapi secara singkat, jaraknya itu 4 farasih, 4 farsah. Kalau dikilokan kurang lebih 85 kilo. Kalau sudah perjalanannya 85 kilo, 80 kiloan, bahkan ada yang mengatakan 70 kilo, 4 farsah. Ya, itu sudah masuk dalam jarak safar. Yang kedua waktu. Kalau masalah waktu, kalau masalah jarak ini tidak terlalu panjang di pembahasannya, perdebatannya para ulama. Tapi yang masalah waktu ini, kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hidupnya itu banyak safar. Baik safar berperang, safar ke Makkah, safar ke Taif, safar ke perang apa yang paling jauh ini, perang Tabuk, itu sampai 1 bulan lebih dan selalu safar, dan selalu mengkasar salatnya. Ketika penaklukan Makkah dan juga ketika haji itu kurang lebih 14 hari, salatnya beliau juga dikasar, salat safar. Ya bahkan saat salat di Masjidil Haram dia menyampaikan kepada jamaah, wahai para jamaah, karena dia yang imam, wahai para jamaah, kami ini musafir, maka kami akan salat 2 rakaat saja. Maka kalian penduduk Makkah silakan sempurnakan salatnya setelah kami salam. Dan memang ya sebaiknya kalau yang datang itu adalah orang besar, dia minta jadi imam, dia tetap sholat sesuai keadaannya, yaitu safar. Adapun kita mungkin ya tinggal melanjutkan. Makanya kita di Stiba itu kalau kedatangan Syekh, di antara Syekh Zaidani, itu pasti beliau yang imam zuhur, itu selalunya 2 rakaat saja. Kemudian kita mahasiswa, dosen dan pengelola yang jumlahnya hampir 1000 bahkan 1000 lebih masbuk semua. Ya, karena beliau sendiri sholat 2 rakaat, kita yang semuanya ambil 2 rakaat. Tidak dianggap masbuk sebenarnya karena kita sudah sesuai dengan imam, tapi begitulah kaedahnya. Nah, kalau dalam hal ini dilihat dari beberapa waktu yang dari Rasulullah SAW lakukan itu, di Makkah 14 hari, ke Tabuk 1 bulan, kemudian yang lainnya ditambah dengan para sahabat, ada yang hijrah atau berdakwah melintasi negara ke Eropa, ada yang ke Syam dan yang lainnya. Selama tinggal di sana dia kasar terus sholatnya, karena memang tidak punya niat untuk tinggal, hanya punya misi berdakwah. Kalau selesai dia akan kembali ke kampung halamannya di Madinah. Maka selama itu dianggap safar. Maka sebagian ulama kita mengatakan tidak berbatas waktu, batasnya adalah niatnya. Kapan niatnya dia mukim di tempat itu, berarti hilanglah hukum safar. Tapi kalau tidak ada niat mukim, maka dianggap masih musafir dan tidak terbatas waktu. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, kita di Indonesia bermadhab Syafi'i mengatakan cukup 3 hari. Kalau sudah singgah di tempat 3 hari, maka setelahnya sudah masuk dalam kategori mukim. Wallahu ta'ala alam. Itu mazhab Syafi'i. Saya secara pribadi dalam hal ini lebih condong pada melihat keadaan. Ya, tidak mesti 3 hari. Kalau dia 7 hari di sana sebagai musafir, dia sholat itu selama 7 hari. Tetapi kalau sudah ada tujuan jelas dan tahu berapa lama akan tinggal,
maka saya lebih condong dalam keadaan seperti itu mengambil madhabnya Imam Syafi'i, cukup 3 hari. Contoh misalnya, ketika kami diterima lulus di Madinah Al-Munawwarah, itu kan sudah jelas ditanda tangan di awal dan kita akan kuliah selama 4 tahun, ya 8 semester di S1-nya. Kalau lulus S2-nya tambah lagi 4 tahun. Kalau lulus S3-nya tambah lagi 4 tahun, berarti 12 tahun. Jelas. Maka keadaan seperti ini sangat jelas. Nih, kita akan tinggal di situ, tujuannya jelas dan tidak akan pergi kemana-mana lagi, tidak akan misalnya pergi dari satu tempat ke tempat lain. Kita akan mukim di Madinah selama 4 tahun dan sudah ada kartu yang dikasih, namanya iqomah, KTP kalau kita di Indonesia dikasih. Maka wallahu alam, keadaan seperti ini cukup seperti madhab Imam Syafi'i, 3 hari saja kita kalau mau qasar salat, setelahnya itu kita mengambil hukum mukim. Tapi ya, kami punya banyak teman dari Afrika, dari beberapa negara Afrika, itu selama 4 tahun kuliah di Madinah, selama itu juga dia mengqasar salatnya dengan alasan saya tidak pernah berniat tinggal di Madinah, saya hanya datang belajar, ya. Jadi selama itu dia tidak salat secara sempurna. Wallahu taala alam. Itulah mungkin insyaallah akan tiba pembahasannya khusus dalam ini, namanya bab musafir, bab safar. Disitulah insyaallah kita akan lebih mendalam lagi pembahasannya, termasuk dalam apakah safar, semua bentuk safar, safar ibadah, safar bisnis, bahkan safar maksiat, apakah juga tetap berlaku hukum safar. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan sebutkan. Hada subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.